Akidah dan keimanan adalah hal yang paling asasi dalam diri seorang muslim. Untuk itulah akidah harus selalu dijaga keutuhan dan kemurniannya. Itu sangat berpengaruh kepada kokoh tidaknya akidah dan keimanan seseorang. Tentunya ini akan sangat berkolerasi dengan kekuatan dirinya dalam mempertahankan akidah. Untuk itulah dalam menjaga kekuatan dan kemurniannya dibutuhkan keseriusan dari kita agar tidak terjun bebas ke dalam lembah dosa, sehingga sulit untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana cara agar dalam menjaga kemurnian akidah kita ini? Simak kupasannya dalam tausiah subuh berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tema yaitu memurnikan akidah. Akidah biasa kita sebut dengan ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempercayai wujud dan sifat-sifat Allah. Iman memiliki sifat yang dinamis. Iman bisa bertambah dan berkurang. Dijelaskan bahwa iman bertambah karena dibarengi oleh ketaatan, dan iman bisa turun kualitasnya disebabkan oleh maksiat yang dilakukan. Na'udzubillah. Namun sebenarnya ada hal yang perlu kita diskusikan, bahwa apakah iman kita ketika mempercayai bahwa Allah itu ada dan Tuhan itu satu beserta seluruh sifat-sifat kesempurnaannya, apakah artinya iman kita sudah lengkap sehingga ketaatan akan semakin menambah kesempurnaan iman dan maksiat akan mengurangi kesempurnaan itu? Ataukah memang ketika kita melakukan kesalahan ataupun maksiat, hal itu akan menghilangkan iman kita hingga dalam titik terendah, dan ketika kita melakukan ketaatan, iman kita akan naik sehingga kita selalu berada dalam garis nol? Para pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah, ada ulama yang menjelaskan bahwa sebenarnya cukup bahwa kita meyakini bahwa Allah itu satu dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya yang Allah ceritakan sendiri dalam Al-Quran dan yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah tambahan kesempurnaan iman. Hal ini dulu pernah menjadi polemik. Tentu ini adalah bagian dari polemik teologis, bahwa ketika dulu ada yang mengatakan ketika orang bermaksiat maka imannya akan hilang, maka dia akan kekal di neraka sebagaimana orang tidak kehilangan, padahal dia hanya maksiat, bukan tidak beriman. Ini adalah kutub ekstrim yang harus kita hindari, sehingga kita melihat seseorang melakukan kesalahan satu saja kemudian kita cap sebagai orang yang tidak beriman atau biasa disebut dengan kafir. Ini adalah satu kutub ekstrim. Namun juga ada kutub ekstrim yang kedua, mengatakan bahwa
sebenarnya iman kita ini sudah cukup baik, sehingga ketaatan dan maksiat itu hanya menambah dan mengurangi kesempurnaan. Akan tetapi iman kita sebenarnya utuh, sehingga ada yang mengatakan bahwa sebagaimana ketaatan kita tidak menambah keimanan, begitu pula maksiat kita tidak akan mengurangi keimanan. Dua kutub yang ekstrim ini perlu kita sikapi dengan moderat, ya. Tentu kita sebagai ulama atau sebagai para pelajar Islam rahmatan lil alamin, ahlus sunnah wal jamaah, mengambil dari yang moderat dari dua kutub yang ekstrim ini. Maka kita katakan bahwa ketika orang melakukan ketaatan, imannya akan naik sempurnanya. Ketika dia melakukan kemaksiatan, kesempurnaan imannya akan berkurang. Sehingga amal ketaatan dan maksiat tetap mempengaruhi keimanan, akan tetapi kita tidak boleh cepat-cepat dan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa ada orang salah sedikit dalam syariat lalu kita cap kafir. Hadirin yang dirahmati Allah, ini merupakan sikap moderat yang dijunjung oleh agama Islam. Agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak terjebak dalam dua kutub ekstrim, mudah mengkafirkan orang-orang yang memiliki dosa padahal dia masih beriman, ataupun kita terlalu menggampangkan ketaatan sehingga kita mengatakan bahwa ketaatan dan maksiat tidak akan mengganggu fluktuasi iman. Selanjutnya adalah ketika kita berbicara tentang keimanannya, naik turunnya iman. Ketika kita mengatakan iman itu naik turun, itu artinya iman bersifat dinamis, tidak statis. Maka dalam tema memurnikan akidah, kita sebenarnya sedang memurnikan sesuatu yang dinamis, bukan memurnikan sesuatu yang statis atau yang tetap. Saya logikakan atau saya ilustrasikan bahwa memurnikan akidah itu seperti menjernihkan air sungai yang terus mengalir. Apabila kita menyangka bahwa memurnikan akidah itu seperti memurnikan air yang tenang, menggenang, maka itu tidak sesuai dengan konsep awalnya. Kenapa? Karena iman ini naik turun. Dia bergerak. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apa mereka menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengaku beriman, tapi mereka tidak diberikan ujian? Oleh karena itu, mempertahankan kemurnian akidah tidak seperti memiliki modal yang diam. Akidah adalah modal yang terus bergerak secara dinamis. Memurnikan yang dinamis tentu dengan cara yang dinamis pula. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kehidupan ini, memurnikan akidah, itu kita umpamakan seperti mempertahankan klasemen kita dalam liga kehidupan. Karena kita hidup ini seperti liga, tidak seperti piala. Kita kenal yang namanya dalam pertandingan olahraga ada sistem gugur dan sistem liga. Kita hidup itu seperti sistem liga. Hari ini kalah, besok harus diupayakan menang. Hari ini kita menang, jangan sombong, besok kita bisa kalah. Sehingga yang terjadi adalah kita memiliki pengharapan dan memohon ampun kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan, dan kita tetap membumi, kita tetap rendah hati ketika kita melakukan ketaatan, tidak saling tuduh sana-sini, atau merasa dirinya lebih baik dan orang lebih buruk daripada kita.
Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan keimanan, untuk memurnikan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada wujud Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Yang pertama adalah teruslah mencari ilmu. Maka orang yang hanya cukup puas dengan ilmu yang dia miliki, akidahnya akan mudah terganggu. Karena kita terus diuji, setiap hari kita akan mendapati diri kita sebagaimana surat Al-Ankabut ayat 2, yuftanun, kita akan diuji. Ujian ini akan datang setiap saat, setiap hari, setiap pekan. Maka kita perlu mempersiapkan diri dengan cara apa? Dengan cara thalabul ilm. Maka ketika Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka itu artinya adalah kita diperintahkan untuk belajar hingga sampai pembelajaran kita kepada keyakinan tertinggi bahwa memang tiada Tuhan selain Allah. Maka kata kuncinya yaitu kata fa'lam. Al-ilmu itu bukan sekedar mencari informasi, karena ilmu juga berbicara tentang mencari validitas.